Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda, Umi semuanya. Bagaimana kabar Ananda pada pagi hari ini? Pastinya Ananda tetap dalam keadaan sehat walafiat. Ananda sekalian, meskipun kita masih dalam masa pandemi, Umi berharap Ananda masih tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini. Baik Ananda, sebelum pembelajaran kita mulai, jangan lupa absennya tolong diisi ya di bagian WA grupnya yang sudah Umi kirim tadi pagi. Baik, nah kalau sudah, silakan fokuskan perhatian Anda sekarang kepada Umi, karena kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang minggu lalu. Baik Nanda, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ananda semuanya, pasti Ananda masih ingat apa pembelajaran kita minggu lalu? Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, bagus. Pembelajaran kita minggu lalu adalah berkaitan tentang menyimpulkan isi teks prosedur. Nah, siapa masih ingat? Ada berapa cara kita menyimpulkan isi teks prosedur? Ya, bagus. Ya, berarti Ananda semua sudah paham tentang materi kita minggu lalu. Nah, materi kita pada pagi hari ini masih berkaitan dengan teks prosedur. Ya, adapun KD pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah sebagai berikut. Ya. Dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah, ya, Anda bisa baca baik-baik. Ya. Semoga pembelajaran kita pagi hari ini bisa Nanda serap dengan baik, ya. Untuk lebih menyemangati, silahkan Nanda saksikan video pembelajaran tentang menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur berikut ini. Kebahasaan yang pertama adalah kalimat perintah atau sering disebut kalimat imperatif. Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penutur atau penulisnya. Adapun ciri-ciri kalimat perintah, yang pertama, intonasi pada bagian tengah kalimat naik atau meninggi, dan yang kedua, diakhiri dengan tanda baca seru. Ketiga, kalimat perintah biasanya menggunakan pola inversi, dan yang keempat, biasanya menggunakan partikel lah ataupun kan. Nah, sebagai contoh, pertama, ambilkan bola itu. Nah, dari segi intonasinya di bagian bola tadi sedikit meninggi. Dan yang kedua, diakhiri tanda seru.
Dan yang ketiga, kalimat perintah menggunakan pola inversi. Inversi maksudnya kalimat itu kan biasanya polanya itu subjek kemudian predikat. Nah, kalau dikatakan inversi itu artinya predikat duluan kemudian diikuti dengan subjek. Nah, di sini ambilkan bola itu. Bola berposisi sebagai subjek, sementara ambilkan itu adalah predikat. Dan yang keempat, biasanya menggunakan partikel lah ataupun kan. Nah, di kalimat ini menggunakan partikel kan. Nah, yang keempat, penggunaan kata keterangan atau sering disebut adverbia. Nah, adverbia adalah kelas kata yang memberikan keterangan kepada kata lain seperti verba atau kata kerja atau adjektiva atau yang disebut dengan kata sifat. Nah, kata keterangan ini banyak jenisnya. Yang pertama ada keterangan cara, keterangan alat, keterangan tujuan, keterangan derajat atau kuantitas, keterangan syarat, dan keterangan akibat. Nah, yang kelima adalah kalimat saran dan kalimat larangan. Pada teks prosedur sering juga kita temukan kalimat saran atau bahkan kalimat larangan. Nah, biasanya frase atau kata hubung yang biasa digunakan adalah sebaiknya, hindari, jangan, jika tidak, dan lain-lain. Nah, di sini ada contohnya. Sewaktu angklung digetarkan, sebaiknya dilakukan dengan frekuensi getaran yang cukup sering sehingga suara angklung lebih halus dan rata. Pada langkah ini terdapat kalimat saran, nah itu ditandai dengan kata sebaiknya. Nah, saatnya kita kuis. Coba kalian jawab pertanyaan di bawah ini ya, sebagai tanda kalau kalian sudah memahami materi yang dijelaskan tadi. Pernyataan di bawah ini yang di dalamnya terdapat keterangan cara adalah: A. Cucilah sayur dengan bersih. B. Kupas dengan pisau tajam. C. Masukkan garam dengan gula. D. Nyalakan kompor dengan korek api. Nah, kira-kira yang mana jawabannya? Dan jawaban yang tepat adalah A. Nah, selanjutnya pernyataan di bawah ini yang merupakan saran adalah: A. Rebus air sampai mendidih. B. Masukkan mie. C. Tambahkan dengan bumbu. D. Akan lebih nikmat bila disajikan dalam keadaan hangat. Nah, kalau yang ini pasti mudah jawabannya, bukan? Dan jawabannya adalah yeay, silahkan cek di deskripsi ya. Baik Nanda, Umi rasa pembelajaran kita cukupkan sampai di sini. Semoga Nanda bisa mengambil manfaatnya. Yaitu apa? Ya, dengan belajar teks prosedur, kita dapat melakukan suatu kegiatan dengan terarah dan terukur. Dan kita bisa melakukannya dengan cara-cara dan langkah-langkah yang sudah dilakukannya. Dan baik Nanda, adapun kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini, struktur teks prosedur terdiri atas 3. Yang pertama, terdiri atas tujuan. Yang kedua, bahan dan langkah. Dan yang ketiga adalah penutup. Nah, sedangkan aspek kebahasaan teks prosedur itu berkaitan dengan adanya kalimat perintah, adanya keterangan cara, alat, tujuan, dan adanya kalimat saran atau larangan. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua masih tetap dalam keadaan sehat. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.